Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Kades. Lah pemerintah ini tuh nggak diwakili, Pak Presiden hadir tapi diwakili oleh Pak Kades. Pun di Pak Kades sih. Wah malah orang wis disebut diwakili malah orang ana wong nih. Bapak RW ini nonton, Pak RT, Pak Kadus nonton. Oh masya Allah, berarti Pak Presiden malam hari ini diwakili oleh Pak Kadus Tugu Mulyo. Nah, tepuk tangan dulu untuk saya. Untuk Pak Kadus. Asmane sinten Pak Kadus? Pundi? Pak Edi. Sik niki napa sik nika? Oh sik nika. Oh, nggih masya Allah. Sambil ngunyah terus nggak habis-habis dari tadi. Sudah habis berapa itu snacknya Pak Kadus? Nggih, monggo dilanjutake ngemilih. Wabil akhos Bapak Marpani LPM Tugu Mulyo. Nggih niki, leres ngoten. Wabil akhos Ketua Panitia Bapak Haji Jalaluddin, Ketua PHBI. Nggih. Oh, kula manut tulisane nek salah niki Pak Tugiran sing nulis niki. Wabil akhos Bapak Tugiran Imam Besar Al-Barjanji Tugu Mulyo. Berserta ibu-ibu hadroh. Asmani napa niki hadroh ibu? Syifaul Qalbi, masya Allah, penyembuh obat untuk hati. Wau tesih malu-malu kucing. Nggih Bu. Empun pinten tahun latihan Bu? Oh pun tiga tahun, 3 malam. Masya Allah, baru 3 malam sudah hebat Pak, bisa tampil. Insya Allah kalau sudah 3 bulan 3 tahun insya Allah tambah hancur. Enggak, tambah bagus. Masa hancur, tambah bagus, tambah kompak. Sudah enggak malu-malu lagi, malu-maluin ya. Sudah bagus, tampil di mana-mana nanti banyak tanggapan. Wabil akhos Bapak Ibu jamaah pengausan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pak, Bu, Kanjeng Nabi Baginda Rasul itu pernah dawuh, inna dunya daruman la darulah. Sesungguhnya dunia ini adalah desanya orang yang tidak punya desa, tempat tinggalnya orang yang tidak punya tempat tinggal, kotanya orang yang tidak punya kota. Itu kata Kanjeng Nabi, inna dunya daruman la darulah. Sesungguhnya dunia ini adalah desanya orang yang tidak punya desa, tempat tinggalnya orang yang tidak punya tempat tinggal, kotanya orang yang tidak punya tegese pripun? Karena sesungguhnya kula lan panjenengan sedaya bapak-bapak ibu-ibu ini aslinya bukan penduduk sini. Bapak ibu ini aslinya bukan penduduk sini Pak Bu. Penduduk mana? Oh langsung tanya, penduduk mana? Ya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Yai Tugiran tadi, ila hadrati abina sayyidina Adam alaihi salam,
Kanjeng Nabi Adam niku piantun pundi? Orang mana Bu aslinya? Orang mana Pak aslinya Nabi Adam? Surga. Lah tadi disebutkan ila abina sayyidina Adam. Kita kirim Fatihah khusus untuk ayah kita Nabi Adam. Lah itu memang benar. Nabi Adam itu ya bapak kita, mbah buyut kita. Kita ini walaupun kayak gini Pak, walaupun item-item kecil-kecil pesek-pesek gini ya masih keturunan Nabi Pak kita ini. Nabi sinten Pak? Nabi Adam. Maka bangga aku ini keturunan Nabi, cuman tidak dipanggil Habib gitu wae. Oh bapak-bapak ibu-ibu ini aslinya yang keturunan Nabi Adam alaihi salam. Mbah kita ya Nabi Adam, mbah buyut kita Siti Hawa. Maka aslinya ini Pak, kita bukan asli penduduk sini, bukan asli penduduk dunia. Ya aslinya kayak mbah kita aslinya penduduk berhubung mbah kita itu dideportasi sama Allah. Bapak Ibu ngertos dideportasi Ibu? Nopo? Dipulangkan. Pokoknya dipindahkan oleh Allah kemana? Ke dunia. Otomatis ya anak cucunya ikut ke dunia, karena mbahnya dideportasi sama Allah dari surga ke dunia. Makanya kita saat ini yang ada di dunia, tapi aslinya kita bukan penduduk sini, aslinya penduduk surga. Amin Allahumma. Nah, kemudian siapa yang asli penduduk sini? Yang asli penduduk sini Pak Bu, sing asli penduduk dunia itu yang kalau ngomong itu mbek, itu asli penduduk sini. Apa Bu? Apa Pak? Wedhus. Wedhus atau bahasa Inggrisnya kambing. Itu asli penduduk sini. Atau ada yang makhluk sukanya makan kacang sambil garuk-garuk. Napa Bu? Beruk. Nah niku nebuk si beruk niku. Berarti akeh beruke Bu. Atau makhluk yang suka makan pisang sambil garuk-garuk. Napa Bu? Lah pada bae kuwi. Makhluk yang suka makan pisang garuk-garuk itulah yang asli penduduk sini. Kalau kita bukan asli penduduk sini. Nah ini ada kabar yang bagus. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah dengar kabarnya atau belum? Mau dengar apa enggak? Niki kabar saking baginda Rasul. Ini kabar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngasih kabar, kullu ummati dakhulal jannah. Setiap umatku itu akan masuk surga. Setiap umatku bakal mlebu surga. Amin Allahumma. Tapi ajak pede-pede di sini, jangan pede dulu ini. Illa man aba, kecuali yang tidak galak, kecuali yang tidak mau. Makanya kok Rasulullah mengatakan seperti itu, diprotes sama sahabat. Kanjeng Nabi baginda Rasul, lah memang ada orang yang tidak galak dimasukkan lagi ke surga. Lah memang ada orang yang tidak mau dimasukkan lagi ke surga. Oh kata Kanjeng Nabi, ada. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat terhadap perintah yang aku syiarkan, yang aku ajarkan, itulah yang akan Allah masukkan lagi ke dalam surga. Waman asoni faqad aba, tapi bagi orang yang tidak taat terhadap perintah atau syariat yang aku ajarkan, itulah orang yang tidak galak Allah masukkan lagi ke dalam surga. Kira-kira pengen dimasukkan surga atau tidak Bu?
Bapak-bapak pengen masuk surga apa tidak, Pak? Pengen. Nah, kalau ditanya kira-kira kapanlah mau masuk surga, Pak Bu? Wayahe, pengine wayahe sing cepet nopo sing dangu? Mau masuk surga cepet atau lama, Pak? Loh, katanya mau masuk surga, ditanya nggak jawab ini. Pak, mau masuk surga? Mau cepet atau mau lama? Mau cepet. Syaratnya masuk surga yang pertama itu mati. Maka hati-hati ini. Ya, tapi ya harus percaya, Pak. Percaya setelah kita ini mati bakal ada kehidupan yang hakiki. Makanya kehidupan yang hakiki dipisahkan, namanya alam barzah. Loh, ini seperti jelas yang diabadikan di dalam kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Mi'raj ditemani oleh malaikat Jibril. Saat Kanjeng Nabi diizinkan oleh Allah ditemani malaikat Jibril melihat Lauhul Mahfud, di dalamnya itu ada suatu makhluk ciptaan Allah yang begitu istimewa, yang begitu luar biasa. Begitu takjub Kanjeng Nabi sampai bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, mahadi?" Jibril, apa ini? Dijawab oleh Jibril, "Ya Muhammad, hadihi syajaratul hayat." Jibril, inilah Muhammad, inilah yang dinamakan dengan syajaratul hayat. Syajaratun itu pohon, hayat itu kehidupan. Berarti syajaratul hayat adalah pohon kehidupan. Li ayu syai'a Jibril, untuk apa Allah menciptakan syajaratul hayat tersebut? Coba Muhammad, kamu perhatikan, begitu besar ini syajaratul hayat. Di setiap tangkainya itu ada jutaan daun yang nempel. Perhatikan, di setiap daun itu ada nama. Itu adalah nama-nama hamba Allah yang masih hidup di dunia. Apa maksudnya? Maksudnya ketika Allah itu menciptakan, melahirkan hambanya di dunia, maka akan tumbuh daun beserta nama orang tersebut di syajaratul hayat. Kalau ada orang mati, kalau ada orang meninggal, maka daun itu akan jatuh dari tangkainya. Itulah syajaratul hayat, pertanda hidup dan matinya hamba Allah. Kalau orang itu masih hidup, berarti daun itu masih nempel di tangkai syajaratul hayat. Tapi kalau orang itu sudah meninggal, berarti daun yang ada namanya sudah jatuh dari syajaratul hayat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kok malam hari masih bisa ngumpul seperti ini? Bu, tak kira ampun boten enten. Lagi ngomong nak kayak kie arada ngeri, bu, nek boten dismauri. Nggih. Bapak Ibu kok masih bisa ngumpul seperti ini, itu salah satu pertanda bahwasanya nama kita yang ada di daun syajaratul hayat itu masih nempel. Kalau sudah nggak nempel lagi, berarti Bapak Ibu itu sudah tidak bisa duduk lagi di sini. Iya, mati, dikubur. Makanya Bu, kata para ulama, paling tidak 40 hari orang sebelum meninggal itu kebiasaannya agak aneh, tingkah lakunya agak aneh, kadang perkataannya juga agak aneh. Baru kita sadari setelah orang tersebut meninggal, baru kita sadari kalau orang yang perlakuannya aneh, tingkah lakunya aneh, kelakuannya aneh, perkataannya ini aneh setelah orang tersebut sudah meninggal. Ya macem-macem Pak, macem-macem. Kadang biasanya hadir di majelis maulid Nabi,
biasanya pakai pakaian putih, tapi kayaknya aneh malam hari ini kok tiba-tiba pakai batik misalkan. Enten sing ngakon batik putih. Wah ini kita ngajeng. Ini agak aneh Pak. Biasanya pakai baju koko kok malam hari ini pakai batik. Ini contoh baik Pak, contoh baik. Tapi nek kebetulan ya alhamdulillah. Nyong ya iya kia. Nyong ya Pak. Iya, jenengan nggih. Mboten napa-napa kathah batire nek barengan. Lah agak aneh. Biasanya pakai pakaian putih, pakai pakaian koko, kok malam hari ini pakai batik. Aneh ini. Ternyata baru disadari kalau orang tersebut sudah meninggal. Ternyata kelakuan aneh itu dia mau meninggal. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau orang mendekati meninggal, namanya di Sajaratul Hayat itu sudah Allah hapus, sudah dihapus oleh Allah, tapi daunnya masih nempel di Sajaratul Hayat. Makanya kayaknya orang ini sudah bukan penduduk dunia lagi, kayak orang linglung, tapi masih ada di dunia. Kelakuannya agak aneh, tingkah lakunya agak aneh. Maka aneh, kadang-kadang perkataannya yang aneh. Pak, titip anak ya, titip anak saya, titip anak-anak saya mau pergi dulu. Biasanya kata-kata yang agak aneh baru disadari, dijawab santai, oh iya Pak, silahkan kalau mau pergi, nanti anaknya saya jaga. Dikira mau begawe, dikira mau ke sawah, dikira mau ke kebun, pamitannya dikira mau ke kebun, tapi baru disadari kalau orang tersebut sudah meninggal. Oh ternyata kemarin itu pamitan, kemarin dia itu nitip anak, ternyata dia pamitan. Kalau tahu mak itu ngapo aku ndak nanya istri kamu nak dititipin juga apa ndak, sekalian aku jaga, ndak cuman anak kamu wae. Baru disadari orang itu sudah meninggal. Kadang kata itu Pak, kadang jumpai napa mboten Bu? Kadang jumpai nggih. Lah memang seperti itu Sajaratul Hayat, pertanda kematian seseorang. Paling tidak 40 hari sebelum orang meninggal, biasanya tingkah lakunya agak aneh, biasanya tutur katanya agak aneh. Makanya Pak Tugiran mboten usahane aneh, sing santai mawon, sing slow mawon. Nek aneh-aneh mungkin ndak cepet niku mlebu swarga maksudnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu nate napa mboten? Pernah apa tidak tiba-tiba ini telinganya berdenging sangat kencang? Pernah napa mboten Pak? Pernah. Sering apa enggak? Sering nggih? Sering. Alhamdulillah. Kata para ulama, kalau tiba-tiba telinga ini berdenging dengan sangat kencang, padahal mboten enten sing cek sound iki mboten enten, sing lagi servis salon enggak ada, kok tiba-tiba telinga ini berdenging sangat kencang, itu boleh jadi daun yang ada nama kita di Sajaratul Hayat itu kesenggol kalih malaikat maut. Wow, sering berdenging nggih, berarti sering kesenggol malaikat maut. Ngati-hati Pak. Ibu-ibu sering lah, orang wani dijawab sih Pak, wis ngerti alasane. Ibu-ibu sering berdenging apa mboten Bu? Sering, berarti sering disenggol kalih malaikat maut. Alhamdulillah. Ini berarti malaikat maut itu pun mundar mandir mawon disenggoli terus saben dina. Pagi disenggol, siang disenggol, sore disenggol. Ini kalau lama-lama Pak, malaikat maut jengkel Pak, sambil nyenggol sambil dicabut ini Pak. Ini wong tidak pernah galak sholat, cabut welah sekalian sambil lewat. Untung wae tidak seperti itu. Coba kalau malaikat maut ini wongnya jengkelan, malaikatnya jengkelan, udah dicabut kita Pak.
Bapak Ibu rahimakumullah, maka mudah-mudahan ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yastarihu min nasabid dunya, yang Allah istirahatkan dari alam dunia, dari hiruk pikuknya alam dunia. Karena dulu Pak, Kanjeng Nabi waktu ngumpul kados niki, waktu ngumpul bersama majelis para sahabat seperti ini, itu pernah lewat di hadapan Nabi rombongan pembawa jenazah. Saat rombongan pembawa jenazah itu lewat, Rasulullah mengatakan mustarih wa mustarahu minhu. Rasulullah mengatakan orang meninggal itu ada yang mustarih, ada yang mustarahu minhu. Bingung sahabat, bapak-bapak bingung apa betul? Bingung ya? Berarti kata sahabat hebat nih, bingung. Sahabat bingung, yang lagi pada ngaji bingung, kok tiba-tiba Rasulullah mengatakan mustarih wa mustarahu minhu. Ketika ada pembawa rombongan jenazah lewat, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mustarahu minhu, apa itu mustarih wa mustarahu minhu? Jadi kata baginda Rasul, kalau ada orang meninggal itu, orang meninggal bakal terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama disebut mustarih, yang kedua mustarahu minhu. Apa itu mustarih? Mustarih itu wazan dari istiraha yastarihu. Ini bahasa Arab, wazan niku kata dasar. Istiraha yastarihu niku diserap ke bahasa Indonesia menjadi istirahat, ke bahasa Melayu menjadi rehat sejenak. Lah niku serapan, itu serapan dari bahasa Arab. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya selama ini sudah mahir bahasa Arab. Apa yang bisa paling tidak istirahat? Oh, istirahat sudah bahasa Arab itu ya Pak, hafal kan ngucapin itu Pak. Nah, udah bahasa Arab itu, serapan dari istirahat yastarihu. Tapi habis itu tidak tahu bahasa apa lagi. Yang penting istirahat itu Arab. Apa yang dimaksud dengan mustarih minhu? Mustarih yastarihu min nasabid dunya. Golongan pertama, jika ada orang meninggal akan Allah tempatkan, akan Allah golongkan menjadi orang yang Allah istirahatkan di alam kuburnya. Dari apa? Min nasabid dunya, dari hiruk pikuknya dunia. Bagi orang solih, bagi orang solihah, yang namanya dunia ini tempatnya capek, panggonane wong sing kesel. Hiruk pikuknya dunia ini pokoknya melelahkan. Makanya kalau ada orang sudah capek, sampun kesel, sudah letih, itu pengennya cepet-cepet istirahat. Bapak-bapak teng Sabin, bapak-bapak habis dari sawah capeknya luar biasa, habis begawe di kantor lembur lelahnya luar biasa. Yang terpikir dalam benak kita hanya cepet-cepet pengen istirahat. Ibu-ibu habis nyuci piring, habis ngepel, habis nyapu, habis ngumbai baju, habis masak, habis apa lagi Bu? Ngomong anak, ngomong bojo, apalagi Bu? Oh, ibu ini pekerjaannya banyak Pak, kadang tidak selesai-selesai. Sudah dari pagi begawe, malam hari masih disuruh begawe sama suaminya. Sudah mau istirahat, tidak paca, masih disuruh begawe. Itulah kelakuan bapak-bapak memang seperti ini Bu. Nah itu, makanya capek luar biasa. Terkadang yang ada di benak kita pengen istirahat. Dan bagi orang soleh, orang baik, wali-walinya Allah, itu pengen diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di alam barzah, di alam kubur. Maka tidak salah kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyebut orang yang meninggal itu didoakan mudah-mudahan diistirahatkan di alam kubur. Memang bagi golongan yang pertama itu istirahat,
diistirahatkan oleh Allah, mendapat kenikmatan di alam kubur, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Itu golongan yang pertama. Nah, golongan yang kedua, yastarihu mustarahu minhu. Apa maksud dari mustarahu minhu? Kalau ada orang meninggal, Pak Bu, itu yang istirahat, bukan yang meninggal. Tapi yang istirahat adalah orang yang masih hidup. Kita tidak mau jadi golongan ini, Pak. Ibu-ibu tidak mau jadi golongan ini. Kalau kita meninggal, yang istirahat malah orang yang masih hidup. Artinya apa, Pak? Artinya bahwasanya ketika ada orang meninggal, tetangganya istirahat, keluarganya istirahat, kawan-kawannya istirahat, teman-temannya istirahat. Dari apa? Dari caci makinya, dari fitnahnya, dari kelakuan tidak baiknya. Makanya kadang orang yang seperti ini, kalau orang itu meninggal, biasanya disiarkan itu malah orang-orang yang mendengar siaran dia meninggal itu tidak mengucapkan innalillahi, Pak. Tapi alhamdulillah ya Allah, motor tidak hilang lagi. Karena yang biasanya maling sudah mati. Alhamdulillah, ayam lah aman sekarang, tidak dimasukin ke kandang. Kenapa? Karena yang biasa nyuri ayam sudah mati. Makanya orang yang seperti ini ketika meninggal, yang istirahat bukan dia, tetapi orang sekelilingnya dari kelakuan tidak baiknya. Dan kita pastinya, Bu, yang hadir pada kesempatan kali ini tidak mau, tidak kepingin masuk ke golongan yang kedua ini. Kalau kita mati malah banyak yang cekakakan, banyak yang ngucapin alhamdulillah, tidak pengen seperti itu. Tapi ketika kita mati, banyak yang merasa kehilangan karena apa? Kebaikan yang kita tinggalkan. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin ya Rabbal Alamin. Maka Masya Allah, pada malam hari ini Allah masih izinkan kulolan panjenengan sedoyo hadir di majelis yang mulia ini. Salah satu tanda Allah memberikan kesempatan kulolan panjenengan sedoyo untuk memperbaiki diri sebelum Allah benar-benar diminta pertanggungjawaban. Jadi setiap kesempatan melakukan kebaikan yang Allah berikan, Pak, setiap kesempatan yang Allah berikan untuk kita beribadah, Bu, itu Allah memberi isyarah, memberi pertanda. Allah menginginkan kita untuk memperbaiki diri sebelum kita benar-benar akan dipanggil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nyawanya. Makanya alhamdulillah, saya, bapak-bapak, ibu-ibu, malam hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk ngaji, ngasah jiwa. Sing diasah jiwane, Pak, boten namung uteke. Nek sing diasah mung uteknya ke bahasa apa uteknya? Ya bahasa campuran blasteran, Pak. Ada bahasa Jepangnya sama Prancisnya. Kalau yang diasah cuman otaknya, keras hatinya. Makanya yang namanya makanan tidak hanya dibutuhkan oleh jasmani, tapi juga butuh yang namanya makanan ruhani. Makanan ruhani nggih ibadah, nggih pengaosan niku makanan. Bapak-bapak, ibu-ibu gadah jasad niki. Jasad kula lan panjenengan sedaya niki mboten disukani makan, tidak dikasih makan 3 hari wae, Pak, itu mesti sakit. 3 hari tidak makan, tidak minum sama sekali, tidak dikasih apa-apa, mesti sakit. Makanya agar tidak sakit, ibu-ibu hatroh dari tadi ngemil terus, Pak. Masya Allah, aku perhatikan dari sini, dari salam sampai ini melebihi Pak Kadus ini. Pantesan tidak galak di belakang. Kirain Pak tadi nak di belakang wae biar aku selawatan ada yang ngiringi. Ternyata ke bawah. Ternyata maksudnya biar kalau ngemil tidak kejingungan dari depan. Ngumpet di sana, mojok. Nggih, monggo lanjutaken, Bu, ditelasaken. Wong pira wae? Napa Pak Tugiran?
ajeng nengken Pak ibu-ibu mriki mboten usah mpun telat lega mawon jenengan mboten napa-napa nggih memang imam besar yang bijaksana nih mboten usah nggih telat nggih pun mboten usah ngapunten kalau terasakan nah sampai mana tadi lah gara-gara Pak Tugiran ini lah makanya kula lan panjenengan sedaya niki masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri sebelum kita dihisab amalnya. Semua ibadah yang kita lakukan itu bentuk Allah memberikan kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya Maulid Nabi ini adalah suatu bentuk kita memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan cara meneladani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Pak, Bapak Ibu sedaya niki disuruh nyontoh Kanjeng Nabi, disuruh mencontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini manusia, walaupun disebutkan basyarun lakal basyar bal kuti bainal hajari. Memang Kanjeng Nabi itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa, seperti mutiara di tengah-tengah bebatuan yang hitam legam. Tapi kita disuruh nyontoh oleh Allah manusia. Beruntung manusia disuruh nyontoh manusia, masuk akal. Coba kalau Bapak Ibu ini disuruh nyontoh malaikat, bingung Pak. Malaikat ini tidak punya nafsu, tidak pernah kemudian ketangkep Satpol PP, tidak punya nafsu, soalnya tidak pernah jadi maling, tidak punya nafsu, ibadah terus. Beruntung bapak-bapak ibu-ibu disuruh Allah nyontoh Kanjeng Nabi, diberikan suri tauladan seorang manusia, walaupun kita tidak akan pernah bisa dan jauh daripada apa yang kita contoh dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ya dengan wasilah maulid seperti ini ada cerita tentang baginda Rasul. Apa diantara betapa luar biasanya baginda Rasul Pak? Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang sangat peduli dengan umatnya. Kanjeng Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang sangat dekat, sangat perhatian dengan umatnya. Tidak pernah yang namanya Kanjeng Nabi ini memberatkan umatnya menjalankan syariat, tidak pernah. Cobi tanglet para yai ngaji kitab-kitab kuning, sirah nabawi, tarikh Islam dan lain sebagainya, nggak ada. Kemudian tidak pernah Kanjeng Nabi itu memberatkan syariat kepada umatnya, tidak pernah. Itu saking cintanya Kanjeng Nabi kepada umatnya. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu kemudian membuat syariat yang kalau dilakukan oleh umatnya terasa berat, tidak pernah. Itu saking cintanya Kanjeng Nabi, itu saking cintanya baginda Rasul kepada umatnya, kula lan panjenengan sedaya. Di antaranya Pak diabadikan di dalam kitab Bukhari. Imam Bukhari itu mengabadikan salah satu bukti cintanya baginda Rasul kepada umatnya, bukti sayangnya baginda Rasul kepada umatnya. Ada salah satu sahabat niku asmani Mu'ad bin Jabal. Nama sahabat niki salah setunggalé namine Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal niki ini salah satu sahabat yang rajin berjamaah sholat bersama Rasulullah. Salah satu sahabat yang jarang ketinggalan, mungkin tidak pernah ketinggalan berjamaah dengan baginda Rasul. Tapi punya kebiasaan unik Mu'ad bin Jabal ini. Mu'ad bin Jabal ini punya kebiasaan unik Pak Bu. Napa kebiasaan unik Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal ini punya kebiasaan unik, kalau habis sholat berjamaah dengan baginda Rasul, kemudian kundur pulang ke kampungnya,
pulang ke desanya, di desanya dia sholat lagi jadi imam di desanya, jadi imam di kampungnya. Ini kebiasaan Mu'adz bin Jabal ngoten niku. Habis sholat berjamaah kalih Kanjeng Nabi, kemudian Mu'adz bin Jabal kundur teng desane sholat melih dados imam teng kaume, dados imam teng dusune. Loh, napa angsal ngoten niku? Wong angsal, Pak. Niku namine sholat iadatan. Makanya niat sholat niku kan wonten 3 nggih. Wonten sing adaan, wonten sing iadatan, wonten sing qodaan. Adaan niku nggih langsung niku sholat isya pada waktunya niku adaan. Iadatan niku nggih wau niku kados Mu'adz bin Jabal namanya usolli fardhos subhi. Napa usolli fardhol duhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. Niku salate Mu'adz bin Jabal i'adatan namine. Lah niku angsal nembe salat melih. Mu'adz bin Jabal salat bersama Kanjeng Nabi, pulang ke kampungnya salat lagi jadi imam. Itu i'adatan, dianggap sedekah di hadapan Allah. Makanya bapak-bapak menawi sampun teng musola Baitul Karim niki pun jamaah, sudah sholat berjamaah di sini, balik kok wong rumah istrinya garwane niku belum sholat, ditanya, "Bu, wis sembayang apa urung?" "Urung." "Ayo sholat, tak imami." Oh, angsal niku, Pak. Nate ngoten niku, Pak. Nate dereng, nah mungkin dicobi jamaah riyen teng musala Baitul Karim niki. Lah mungkin sasampune jamaah teng musala Baitul Karim kundur. Garwane dereng salat, ibune dereng salat, diimami. Lah niku mungkin bapak-bapak angsal pahala sedekah di hadapan Allah. Nah, sing dereng nate nggih cobilah sekali-kali kados niku. Tapi kadang males nggih, Pak nggih. Nggih males nggih. Orang sholat pisan baik kadang malas kon pindo lah jan. Abot nggih Pak nggih. Abot apa gek enteng? Abot. Ibune abot apa enteng? Abot juga nggih. Wis lemu sih. Bapak Ibu rahimakumullah. Mu'adz bin Jabal ngoten niku. Mu'adz bin Jabal i'adatan kalih napa? Masyarakate. Nah, suatu ketika pernah Mu'adz bin Jabal jadi imam sholat, itu sholat asar, suwi banget, lamonian Pak. Mungkin yang dibaca ini Al-Baqarah, lamonian sholat asar. Makmumnya yang di belakang ini padahal masih ada yang banyak gawean, masih ada yang ninggalkan ternak di kebun, ontanya diikat, kambingnya diikat di kebun, sawahnya belum disiram, kebunnya belum disiram, khawatir Pak, gawean masih banyak. Tapi Mu'adz bin Jabal jadi imam lamonian. Akhirnya makmum-makmum yang di belakang ini pada mufarokoh, nyalip imami pakai Al-Baqarah, disalib kali kul huwallahu ahad. Nah kan kesalib Al-Baqarah 286 nggih, 280 pinten Al-Baqarah. Ampun ganggeng-ganggeng bae. Bener apa ora jane? Bener apa mboten? Bener apa Allahu a'lam? Sing mau 286 yang baca 286 ayat Al-Baqarah disalib kali kul huwallahu ahad. Jelas kesalib. Mufarokoh. Jadi jamaah ini yang di belakang banyak yang mufarokoh. Gara-gara Mu'adz bin Jabal ini kesuwen kelamaan dadi imam. Jamaah ini kata sing sepah, banyak yang sudah sepuh, masih banyak gawean, disalib sama kul huwallahu ahad. Nah, habis sholat niki, setelah sholat Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Hei, sini, ngumpul sini. Ya, mau lihat apa ndak orang munafik?" Niki jamaah sing tasih teng wingkinge Mu'adz bin Jabal dipanggil, Pak. Mau lihat apa ndak kalian orang munafik? Itu nah, diajak sholat lama dikit wae sudah mufarokoh, diajak sholat dikit wae ndak betah. Itulah ciri-ciri orang munafik. Nah, salah satu gali jamaah mireng
salah satu jamaah ini dengar kalau Mu'adz bin Jabal mengatakan, oh ini orang munafik. Dengar Pak, ngadu ke Kanjeng Nabi, ngadu ke Kanjeng Nabi ini, ngadu ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kemarin itu Mu'adz bin Jabal jadi imam lamonian, tidak tahu apa yang dibaca, lamonian. Padahal kami kan masih punya gawean di kebun, kami ini banyak yang sudah sepuh, lama dikit wae getar ini lututnya Kiai. Kanjeng Nabi nggak betah kami lama-lama, masih banyak gawean, onta kami masih di kebun, ternak kami masih di kebun. Kalau kelamaan gawean kita ludes semuanya, kebun belum ada yang disiram, makanya kami parokoh. Pas kami parokoh kok dikatain sama Mu'adz bin Jabal, katanya kami ini orang munafik. Nah Mu'adz bin Jabal kemudian dipanggil oleh Kanjeng Nabi, disidang ini, disidang sama Kanjeng Nabi. Keterangan Imam Bukhari Pak, Kanjeng Nabi itu belum pernah marah semarah itu. Sebelumnya Kanjeng Nabi tidak pernah semarah itu, dan baru itulah Kanjeng Nabi benar-benar marah. Marah ke siapa? Marah ke Mu'adz bin Jabal. Disidang Mu'adz, sampai di dalam hadis Bukhari Rasulullah mengatakan, afatanun ya Mu'adz, afatanun ya Mu'adz, sampai 3 kali. Kamu ini penebar fitnah Mu'adz, kamu ini ngawur Mu'adz, kami tidak benar. Itu saking marahnya Kanjeng Nabi Pak, ngidang Mu'adz bin Jabal, dimarahin sama Kanjeng Nabi. Inna minkum munafirin, kamu ini bikin orang kabur dari agama. Katanya niatnya syiar agama, katanya niatnya untuk ngajak orang taat untuk kepada Allah, katanya ngajak orang untuk sholat, tapi malah bikin kabur orang-orang dari sholat. Inna minkum munafirin, kamu ini bikin orang kabur dari agama. Wah, ini marah nian ini Pak Kanjeng Nabi, gara-gara Mu'adz bin Jabal jadi imam kelamaan. Lah ini salah satu bukti betapa Rasulullah sangat cinta terhadap umatnya. Tidak pengen umatnya menjalankan syariat merasa terbebani, tidak pengen kalau umatnya ini merasa syariat itu membebani dalam hidupnya. Sampai yang dimarahin bukan yang mufarokoh Pak, bukan yang pergi dulu, yang berhenti dulu sebelum imam salam. Yang dimarahin malah imamnya yang kelamaan. Tadi wonten imam sing suwi mboten Pak, enten domai bae dimarahin bae. Dalilnya niki, Kanjeng Nabi aja marahin bae, Pak kesuwen, kelamaan. Sinten enten piyantune enten gajal kan maju rene. Oh Masya Allah. Malah sing salah. Pikiran ini memang. Hampir newe. Waktu giran maning, waktu giran maning. Maka niku bentuk Kanjeng Nabi begitu cintanya kepada umatnya, sampai ndak pengen bahkan imam yang kelamaan jadi imam sholat ditegur, dimarahin. Biar apa? Biar makmumnya ndak pada kabur. Sekali imam itu kelamaan, besok ndak galak lagi jamaah. Betul apa betul? Oh ini kompak imamnya ini. Berarti selama ini memendam kerasahan Pak ya? Cuman nggak berani ngomong, Pak itu Pak. Nggih. Sekarang berani. Sudah ketemu dalilnya, berani ngomong pada Pak. Ini Ustadz kak ngompor-ngompori Bapak Ibu rahimakumullah, mboten niku ilmu Pak Bu, niku ilmu. Itu menerangkan betapa cintanya Rasulullah terhadap umatnya. Nggak cuma itu Pak. Kulo ngaos kitab namine kitab Mawaidul Usfuriyah. Napa kitabe? Mawaid al-Usfuriyah, Mawaidul Usfuriyah. Syekh Muhammad bin Abu Bakar niku ada di situ menukil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Di dalam kitab Mawaidul Usfuriyah niku Rasulullah pernah negosiasi kali Gusti Allah, pernah bernegosiasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala
negosiasinya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk umatnya kita semua yang hadir pada malam hari ini. Negosiasinya apa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Iki kok nyambung apa ora jane? Coba ibu-ibu, Bu, sambung ayat, Bu. Tunjukkan ibu-ibu ini hafalannya banyak daripada bapak-bapak. Nggih, siap, Bu. Lanjutin. Kita bandingkan nanti sama bapak-bapak. Bisa ngelanjutin ayat apa enggak? Oke? Woi. Qul huwallahu ahad. Lanjut, Bu. Bapak-bapak koro. Hebat. Hebat. Pindah, Pak. Bukti ibu-ibu apalane kata. Tak pindah siki sing luwih angel. Lanjut, Bu. Inna a'tainakal kausar. Hebat ibu-ibu nih. Nah, bapak-bapak jangan mau kalah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum. Ayo, Pak. Genggeng. Memang hebat ibu-ibu. Bu, jangan sombong. Ibu-ibu tidak akan pernah masuk surga kalau suaminya tidak ridho. Jangan sombong. Walaupun hafalannya banyak, walaupun Al-Qur'annya hafal, tapi sering durhaka terhadap suami, dia akan pernah mencium bau surga. Oh, setuju apa mboten, Pak? Oh. Pak Tugiran tepuk tangan dhewe. Masuk ya, Pak. Bu, bapak-bapak juga tidak boleh sombong. Sukses apapun bapak-bapak yang hadir di sini itu bukan karena kerja keras dewek. Di dalam bab nikah, dalam kitab kuning dibahas, kalau ada laki-laki sukses, kalau ada suami sukses, itu bukan karena kerja keras bapak-bapak dewek. Tidak boleh sombong. Kalau ada suami sukses, itu salah satunya karena ada doa istri di belakangnya. Semakin banyak istri, semakin banyak. Makanya kalau ada bapak-bapak sampai sekarang belum sukses, saran saya cepet-cepet ganti istri. Nah, wes 20 tahun, 30 tahun kau belum sukses padahal kerja nemen, banting tulangnya, tapi kok udah sukses, jangan-jangan istriku ini doanya tidak mustajab. Ganti, Pak. Iya, masuk, cocok. Nah. Ya paling tidak gini, kalau yang doain satu aja bisa sukses, apalagi yang doain setuju, Pak? Apalagi 3 yang doain, apalagi 4 yang doain. Masuk, ajur, Bu, ajur. Bu, namanya rumah tangga, Bu, itu Allah kasih contoh, semuanya sudah Allah contohkan. Ada yang suaminya benar, istrinya enggak benar. Allah ada contohkan seperti itu. Seperti siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu walaupun nabi, Bu, tapi istrinya enggak benar, enggak taat sama Allah. Sudah Allah kasih contoh itu Nabi Nuh. Ada suaminya benar tapi istrinya tidak benar. Allah kasih contoh kayak Nabi Nuh. Ada istrinya yang benar, suaminya yang tidak benar. Banyak, begini kok semangat banyak, kayak dendam nian sama suami ini. Istrinya benar, rajin majelis taklim, rajin sholat, tapi suami bangunnya jam 9 pagi terus tidak pernah sholat. Ada, Bu? Ada. Suami siapa, Bu? Saya. Jangan Pak Tugiran lagi, kasihan.
yang lain. Ada istrinya solihah, istrinya baik, tapi suaminya yang nggak bener kayak siapa? Fir'aun. Fir'aun niki ini istrinya bener, Fir'aunnya yang nggak bener. Ada yang suaminya nggak bener, istrinya juga nggak bener kayak siapa? Abu Lahab, sampai diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabil, dan seterusnya. Sampai diabadikan, saking tidak benar suami istri sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Itu Allah kasih contoh rumah tangga, suami tidak benar, istri tidak benar, kasih contoh sama Allah kayak Abu Lahab. Ada suaminya benar, istrinya juga benar, kayak Nabi Ibrahim, Bu. Kalau ibu-ibu suruh pilih nyontoh siapa, Bu? Pilih nyontoh siapa, Bu? Nabi Ibrahim. Istrinya benar, suaminya juga benar, tapi Nabi Ibrahim istrinya 2. Lah kan ibu-ibu sing milih orang sidalah, orang sidah Nabi Ibrahim, ben lah kayak Fir'aun ora apa-apa. Aku sing bener ben bojoku ora bener ora apa-apa. Duwe bojo Fir'aun ora apa-apa. Daripada loro larani hati. Bapak Ibu rahimakumullah, balik mulai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saking cintanya sama kita sebagai umatnya, ketika Allah kemudian berfirman famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, Rasulullah mengatakan, ya Allah, kalau balasan pahala untuk umatku hanya sebesar biji zarah, orang melakukan kebaikan sebesar biji zarah dibalas dengan sebesar biji zarah, itu terlalu kecil ya Allah. Itu terlalu kecil ya Allah. Kalau cuman itu yang engkau berikan kepada umatku, itu sangat kecil. Ya mbok ditambah lagi, dibesarkan lagi ya Allah pahala yang didapatkan oleh umatku nanti kalau melakukan kebaikan. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkanlah ayat ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru. Allah lipat gandakan menjadi 2 pahalanya kalau kita bisa melewati ujian sabar, melalui jalur sabar. Allah lipat gandakan pahalanya yang tadinya sebesar biji zarah, kemudian dilipat gandakan 2 kali lipatnya. Masih Kanjeng Nabi mengatakan, ya Rob, kalau cuma 2 kali lipat itu masih terlalu sedikit untuk umatku, itu masih terlalu kecil untuk umatku yang setiap hari bermaksiat, yang setiap hari melakukan dosa. Kalau cuma 2 kali wae itu masih terlalu sedikit, itu masih terlalu kecil. Mbok yo ditambah ya Rob. Dikabulkan oleh Allah karena yang meminta, yang bernegosiasi adalah kekasihnya. Turunlah ayat man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang kemudian membawa satu niat baik, melakukan satu kebaikan, ketika dia pulang Allah ganjar dengan 10 kali lipat. Makanya ini juga jadi dalil bahwasanya Bapak Ibu sekalian, saat ini sholat walaupun sehari cuma 5 waktu, tapi pahalanya seperti pahala 50 waktu. Pahalanya tidak dikurangi Pak sama Allah, yang dikurangi amalannya. Itu saking cintanya Kanjeng Nabi terhadap kita semua. Dulu perintahnya 50, negosiasi sampai 5, dikurangi itu sholatnya, tapi pahalanya tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa datang dengan satu kebaikan, maka dia akan memperoleh 10 kali lipatnya. Sudah 10 kali lipat, apakah Rasulullah berhenti? Tidak, Rasulullah tidak berhenti. Rasulullah tetap mengatakan, ya Rabb,
Kalau cuman 10 kali lipat ini masih terlalu sedikit untuk umatku, ini masih terlalu kecil untuk umatku. Mbok yo ditambah lagi Gusti, ditambah lagi pahalanya, dikabulkan oleh Allah dengan turun ayat masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dari 10 kali lipat Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Melalui jalur apa? Melalui jalur menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah. Ada musola butuh dibangun, infakan. Butuh dicat, butuh diganti jendelane, ganti jendelane. Kan kados niku diinfakkan sebagian harta di jalan Allah, Allah akan lipat gandakan 700 kali lipat. Percaya apa mboten Pak? Percaya nian apa ndak? Percaya nian. Nah, coba buktikan percaya nian apa tidak ini sebenarnya. Coba buktikan. Bapak-bapak menawi hari Jumat itu kan sholat Jumat, nggih Pak nggih. Sholat Jumat apa mboten? Jumatan. Waktu mau Jumatan itu kalau di dompet ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, mana yang dibawa untuk Jumatan Pak? Percaya napa mboten kalau Allah balas 700 kali lipat? Percaya. Kalau Jumatan mana yang dibawa, yang 100.000 atau 2.000? Katanya percaya 700 kali lipat, tapi Jumatan bawa yang 2.000. 2.000 itu belum merdeka Pak, karena masih Patimura di situ. Yang merdeka itu sudah Soekarno. Kalau sudah Soekarno baru merdeka itu. Makanya bapak-bapak kalau dompetnya masih Patimura semua belum merdeka itu. Kalau dompetnya sudah isinya Soekarno semua baru sudah merdeka. Insya Allah tidak dijajah sama istri. Tapi kalau isinya itu Patimura semua, yakin bapak-bapak tekanan batin kurus bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, orang menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah, itu Allah akan balas 700 kali lipat. Itu barokahnya Kanjeng Nabi nawar. Kalau cuma 10 kali lipat terlalu sedikit, lipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dikabulkan oleh Allah melalui jalan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya logikanya Pak, kalau percaya nian, kalau 2.000 dilipat gandakan 700 kali lipat saja sudah banyak Pak. Apalagi kalau yang dibawa Jumatan ini yang Soekarno, berarti 700 kali lipatnya berapa Pak? Wah pokoknya banyak. Itu kan kalau kita benar-benar tadi tasdiqu bil qalbi. Kita kadang itu beribadah yakin itu perintah Islam, yakin itu ajaran baginda Rasul, tapi hati kita masih berat, berarti hati kita belum tasdik, itu namanya. Itu kalau uji kiai kami dulu di pesantren. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah sudah melipat gandakan menjadi 700 kali lipat, apakah berhenti di situ bernegosiasi untuk umatnya? Tidak. Rasulullah tetap mengatakan, ya Rob, kalau cuma 700 kali lipat itu masih terlalu sedikit, lipat gandakan lagi ya Allah, tambah lagi pahala untuk umatku kalau melakukan kebaikan, dikabulkan oleh Allah Pak. Saking sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita umatnya, tidak malu meminta terus kepada Allah, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk dirinya dewek, tapi untuk umatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Dikabulkan oleh Allah, turunlah ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Ketika kita memberi pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah kembalikan pinjaman tersebut dengan kembalian yang banyak. Lah sekarang sudah Pak tidak pakai nominal angka lagi. Tadi 2 kali lipat, 10 kali lipat,
700 kali lipat itu pakai nominal angka. Lah sekarang sudah tidak pakai nominal angka, tapi pakai kata kasiro, banyak, tidak pakai angka lagi. Ketika tidak pakai angka, apakah Rasulullah berhenti? Tidak. Rasulullah masih mengatakan, ya Rabb, ini masih terlalu sedikit, Pak. Masya Allah, masih Rasulullah mengatakan ini terlalu sedikit untuk umatku, ya Rabb. Besarkan lagi pahalanya, tambah lagi pahalanya. Saking cintanya Kanjeng Nabi terhadap kita semua, sampai berkali-kali negosiasi, bahkan dengan kata kasiro pun tidak cukup. Akhirnya dikabulkan oleh Allah, turunlah ayat innama yuwaffas sabirun ajrahum bi ghairi hisab. Sekarang pakai kata bi ghairi hisab, sudah tidak pakai hitungan lagi. Matematika manusia sudah tidak bisa menjangkau, akal manusia tidak bisa menggapai bi ghairi hisab. Itu hanya dengan hitung-hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat banyak, hanya Allah yang bisa memberi, hanya Allah yang bisa menghitungnya bi ghairi hisab, tanpa ada hisab lagi, tanpa ada hitung-hitungan manusia lagi. Itu saking cintanya baginda Rasul kepada kita. Maka paling tidak kita diminta oleh Kanjeng Nabi, aksiru sholawat, perbanyaklah sholawat. Itu cuman itu Pak yang diminta. Kelak nanti di akhirat yang paling dekat denganku, kata Kanjeng Nabi, adalah orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, datang Bupati Oki, ya Bupati Riki, ya, napa wali kota, Bupati, Pak, Bu, ngantuk. Nah sekedap mulai ini ngausing atas jam pinten Pak? 11 12 apa enak temen langsung muni 12, perjanjiannya jam 10. Iya, mulai ini bewes bengi gara-gara Pak Tugiran mau. Iya gara Pak Tugiran lah. Woi Pak Tugiran baik, woi bintang filmnya malam hari ini Pak Tugiran. Bapak Ibu rahimakumullah, kita hanya diperintah oleh Rasulullah, diminta oleh Rasulullah agar bisa selamat itu cuman untuk memperbanyak sholawat. Orang yang paling dekat denganku, kata Rasulullah, adalah orang yang memperbanyak sholawat kepadaku. Man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja solawat, kata baginda Rasul, Allah balas dengan 10 solawat. Masya Allah, sekali Pak. Dan solawat menjadi satu-satunya ibadah yang langsung dapat pahala. Tidak usah nunggu semenit 2 menit, langsung dapat pahala Pak. Seketika itulah Bapak Ibu langsung dapat pahala solawat. Begitu selesai bersolawat langsung dapat pahala kontan. Kalau sholat, sedekah belum tentu dapat pahala. Bisa hangus itu ibadah sholatnya, bisa hangus itu ibadah sedekahnya. Hatta haji dan umroh pun belum tentu ibadah haji dan umroh diterima sama Allah. Tapi kalau sholawat langsung diterima kontan, pahalanya dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat Pak, ada malaikat setiap hari lapor ke Kanjeng Nabi di Madinah Al-Munawwarah, Kanjeng Nabi niki lho sholawat saking sinten, saking masyarakat Tugu Mulyo. Sinten namine Pak Tugiran. Niki sholawat saking Pak Tugiran. Setiap hari ada laporan, ini dari fulan, ini dari fulan, dari fulan. Memang ada malaikat yang ditugaskan seperti itu Pak. Langke keterangannya teng pundi, keterangannya teng kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh niku bab tawasul, bab ziarah makam baginda Rasul. Teng bab namine kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Niku karangan alim al-alamah Kiai Haji Ali Maksum Rapiak Yogyakarta. Nah, niku santri-santri teng mriku tak ken wajib ngaos niku akidah, niku ajaran wong NU tenanan. Niku kitab Hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah niku diterangkan di situ diterangkan ada malaikat yang setiap hari memang ditugaskan oleh Allah untuk membawa sholawat
umatnya Kanjeng Nabi setiap hari langsung dibawa. Allah berikan langsung pahalanya orang yang bersolawat. Kalau sholat belum tentu dapat pahala, kalau sedekah belum tentu dapat pahala, tapi solawat walaupun pamer, walaupun ibu-ibu riya pengen dipuji solawatan, bapak-bapak pengen di alam suaranya apik mergo solawatan, niku dapat pahala dari Allah, saking mulianya solawat. Tapi kalau sholat teriak pamer mergo enten mertuane merga mertuane cepak sih, merga lagi berkunjung nang mertuane, jadi sok-sokan khusuk nang kamar, seru nah. Bismillah seru, macane ya seru, ben mertuane krungu pamer, mboten niku angsal, gak dapat pahala sholatnya, hangus pahala sholatnya. Tapi kalau sholawat walaupun pamer, walaupun pengen di alam, pengen dipuji suaranya bagus bersolawat, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saking istimewanya sholawat. Makanya teng mriki ba'da adzan bainal adzan wal iqamat biasanya sholawatan riyen apa mboten Pak? Ya alhamdulillah, habis adzan di antara adzan dan iqamat sholawatan riyen nggih. Nggih niku ampun ngantos ilang Pak. Niku ajarane para wali-wali Allah. Itu betapa yang duru bi aini rahmah, betapa wali-wali Allah ini melihat umat dengan pandangan kasih sayang. Di antaranya ajaran sholawatan di antara adzan dan iqamat. Biar apa? Biar yang masih di rumah ini tahu kalau belum iqamat, sing tesih teng kebun, sing tesih teng sabin, biar ngertos, ben ngertos nek dereng iqamat, dereng ditinggal kali imami. Dengan cara apa? Dengan cara sholawatan. Tapi nek mboten enten sholawatan, sing teng sabin, sing teng kebun mboten ngertos, ini sebenarnya sudah iqamat apa belum ini? Akhirnya mau ke musola, mau ke masjid jadi ragu, akhirnya nggak jadi jamaah. Tapi kalau masih ada sholawatan, aku nak ke masjid, aku nak ke musola, kasihan Pak Tugiran lah setengah jam sholawatan terus, berarti itu tandanya belum ada yang datang. Iya, adzan dewe, iqamat dewe, imam dewe, iya makmum juga, double pokoknya. Tapi insya Allah teng mriki mboten, teng mriko sing kados niki. Di sana yang jauh, di sana yang seperti itu. Di sini insya Allah begitu adzan langsung perut penuh musolane. Leres apa mboten? Alhamdulillah, rada ragu aku. Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan barokah kita menghadiri Maulid Nabi ini. Kalau saat ini masih ada yang sakit gigi lah, sakit gusi, pusing, sakit perut, masuk angin, Allah sembuhkan, wasilah barokahnya Maulid Nabi. Mudah-mudahan sing rezekine seret digampilake pados ma'isyah kalih Gusti Allah. Kados wau, mudah-mudahan yang masih belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Mudah-mudahan sing sampun berjodoh keluarganya dijadikan keluarga yang tentrem, sakinah. Mudah-mudahan nanti Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.